Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Sekarang sampai pada bab 6 tentang puasa, hadis nomor 666. Mari kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, siapa yang baca hadisnya? Babu bayani. Itu babu bayani anna dukhula fi syami yaksulutu itu fajri. Hadis Adi bin Hatim. Babnya dulu. Babu bayani anna dukhula fi shaumi yasulu bitulu'il fajri wa anna lahul akla wa ghayrahu hatta yatlu al-fajru wa bayani sifatil fajri alladhi tata'allaqu bil ahkam min ad-dukhuli fi shaumi wa dukhul waqti dzalika. Hadisu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad amartu ila iqalin aswad wa ila iqalin abyad faja'altuhuma tahta wisadati faja'altu anduru fil ghaibi fala yastabinu li faqala innama dhalika bayatun nahari. Hadisu Sahli bin Sa'ad terjemah diterjemah. Bab keterangan bahwa masuknya puasa adalah waktu fajar. Diperbolehkannya makan dan minum hingga waktu fajar. Setelah keterangan tentang fajar yang menyebabkan munculnya hukum maksudnya waktu puasa, waktu sholat subuh dan lainnya. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika turun bagimu benang hitam Al-Baqarah 187, pada ikat yang aku simpan namun tidak perbedaannya. Maka dari itu pergi menemui Rasulullah SAW. Lalu diceritakan apa yang terjadi. Beliau kemudian bersabda, sebenarnya yang maksudnya adalah hitamnya malam dan putihnya siang. Ustaz Ahmad, ada siapa gantinya? Hadis nomor 661. Baca kitabnya. Ahmad, kalaman. Hadis Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala unsilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad dari benang hitam. Al-Baqarah 187 turun pada lafaz fajar. Maka saat itu orang-orang apabila mereka ingin melaksanakan puasa, salah seorang dari mereka mengikat benang putih dan hitam di kakinya. Ia terus makan sampai terlihat jelas keduanya, benang putih dan hitam. Maka dari itu, selanjutnya Allah menurunkan ayat dengan lafaz fajar sehingga mereka mengetahui bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam dan putih adalah malam dan siang. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan
yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktub. Cuman ganti ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bila maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-10 kitab adzan, bab ke-11 bab adzan orang memberitahukan waktunya. Azan pada malam hari yaitu azan sebelum fajar atau sebelum subuh. Hadis Aisyah radhiyallahu anha karena yu'lailin faqala sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Dilihat Radhiyallahu anhu bahwa Bilal radhiyallahu anhu sering melakukan azan pada malam hari. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena tidak akan azan sampai terbit fajar. hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la yamna'anna ahada ba'aha ila fawqu wa ta'ta'a ila asfalu hatta yaqula agada. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, azan Bilal tidak menghalangi salah seorang dari kalian untuk santap sahur, karena Bilal melakukan azan pada malam hari untuk melakukan salat qiyamul lail dan membangunkan orang yang sedang tidur. Beliau tidak mengatakan fajar atau subuh. Beliau berkata dengan mengisyaratkan jari-jarinya, mengangkatnya ke atas. Ia berkata, beginilah. Nah, ini beberapa hadis tentang sahur. Di situ Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurna puasamu sampai lail. Jadi puasa itu mulai dari fajar sampai lail, yaitu maghrib. Disebutkan di sini tadi ada azan-azan. Jadi waktu fajar itu ketika di ufuk timur sana ada garis putih, garis hitam. Jadi putih antara putih dan putih itu hitam. Dan garis-garis ini saya belajar di Ma'had, membaca ayat ini atau menerangkan tentang bulan puasa itu kita bangun sebelum fajar, kemudian kita menghadap ke timur menunggu datangnya garis-garis itu. Ternyata timur sana itu memang ada garis-garis itu. Jadi kalau di sini kira-kira di atasnya Gunung Bromo. Di atasnya Gunung Bromo. Di sini pun saya pernah melihat. Jadi saya naik di tingkat itu di atas ini lantai 2. Itu dulu sebelum listrik, lampu listrik ini belum sebanyak sekarang, itu masih kelihatan garis-garis itu.
bertepatan dengan imsak. Dengan imsak. Kemudian setelah garis itu hilang, itu gelap lagi. Jadi ketika ada garis-garis putih dan hitam itu dari selatan sampai ke utara, panjang sekali. Dari sini aja kelihatannya panjang begitu. Setelah hilang itu sangat gelap karena sehabis ada cahaya putih itu. Nah, tadi disebutkan bahwa ada dua azan. Yang satu azannya Bilal, yang kedua azannya Umi Muktum. Jadi azan Bilal itu membangunkan orang untuk lain begitu. Itu juga waktu sahur. Berarti nanti ada keterangan tentang sahur itu lebih baik di akhir. Jadi ada hadis yang mengatakan ada seorang sahabat bercerita, aku makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian sholat. Sahabat itu bertanya, berapa jarak antara keduanya? Sahabat itu menjawab, khamsuna ayat, 50 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca kira-kira 10 menit. Kalau yang bacanya lancar, insya Allah 10 menit itu ayat-ayat yang sedang, bukan yang terlalu panjang dan bukan yang terlalu pendek gitu. Kalau yang terlalu pendek seperti di juz amma ya 10 menit ayat gitu. Nah, sekarang waktu fajar. Tadi di dalam hadis itu waktu fajar ada garis miringnya adalah waktu subuh. Dengan demikian seakan-akan itu maknanya atau bahasa Indonesianya itu diterjemahkan oleh mutarjim masuk dan sholat subuh itu kurang lebih 10 menit. Setelah makan sahur 10 menit kemudian, benarkah fajar itu waktu subuh? Ini coba dibuka surat Al-Isra ayat 70. Surat Al-Isra ayat 78. Al-Isra itu surat nomor 17. Ayatnya 78. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Arabnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal kana di dalam terjemahannya fajar itu memang sholat subuh. Jadi disebutkan di sini waktu saat fajar itu adalah waktu subuh gitu. Ini juga tentang fajar ini ada juga di surat An-Nur ayat nomor surat An-Nur itu surat nomor 24. Coba dibaca ayatnya dulu. Liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughu minkum 3 marrat
min qabli sholatil fajri wa qinadatu nasiyabakum minal dhahirati memimba di sholatil isya ini. Sampai sini lagi bacanya. Ketemu? Silakan terjemah. Nomor 24. Ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Ya alladzina amanu yastaghfirukum alladzina amanu imanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli sholatil fajri wa hina tad'una qiyamukum min al-khairati wa min ba'di sholatil isya. Salatu amratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahun. Selesai. Terjemahkan. Belum ketemu, silakan. Mas. Belum balik atau dewasa di antara kamu, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan setelah isya. Itulah ketiga aurat waktu bagi kamu. Jadi sholat subuh juga dinamai sholat fajar. Ini ada beberapa ayat lagi di dalam Al-Quran, tidak usah kita baca, ini sudah sebenarnya di Al-Isra ayat berapa? 78 ini sudah cukup, dan juga di surat berapa? Al-Baqarah tadi? Al-Baqarah 182. Barangkali 182. Al-Baqarah 187 dan Al-Isra 178 ini memberikan pengertian bahwa waktu subuh, sholat subuh itu juga dinamakan sholat fajar. Jadi fajar yang kita lihat di ufuk timur ada garis benang putih dan benang merah sebagai batasan akhir orang puasa, mulai berpuasa dia tidak boleh makan. Sebenarnya kalau dilihat dari dua ayat ini atau ada beberapa hadis penunjang, sebenarnya ini ada apa namanya? Ini yang saya bawa ini kitab Makasinut Ta'wil, juz 6 ini Sofifah 259 surat Al-Isra ayat 78, nanti digabungkan dengan surat Al-Baqarah 187 itu menunjukkan bahwa waktu fajar itu adalah waktu subuh. Sholat subuh juga dinamai sholat fajar. Jadi di sini Inna Qur'an al-Fajri kana masjuda, ini sholat subuh itu disaksikan para malaikat saking pentingnya dan saking besarnya fadilahnya sholat subuh. Ini saya potong sedikit. Ada hadis yang bersabda, barang siapa berjamaah sholat subuh, pahalanya sama dengan sholat semalam penuh. Dan barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, pahalanya seperti sholat separuh malam. Jadi berusahalah agar sholat isya dan subuh itu kita selalu berjamaah. Kembali kepada sholat fajar ini, jadi waktu subuh kita ini dari fajar itu diundur 10 menit. Jadi itu adalah ijtihad sebagai hati-hati, molor diolor sampai 10 menit begitu. Yang sebenarnya dilihat dari Al-Baqarah dan di Al-Isra ini dan di hadis-hadis yang menjelaskan tafsir yang saya bawa ini menunjukkan bahwa imsak itu sudah masuk waktu subuh. Kenapa ini saya jelaskan? Karena saya pernah ditelepon seorang teman yang pada waktu itu dia sedang membicarakan waktu subuh. Dia mengatakan bahwa sholat subuh kita itu kemalaman, jadi diundur lagi 20 menit. Jadi kalau
subuh kita itu sekarang jam 4.24, itu diundur lagi menit sehingga menjadi 44. Tapi dengan keterangan ayat-ayat dan hadis di sini, itu subuh kita itu sudah sangat tepat. Artinya kita tidak sholat di luar waktunya. Jadi suatu ketika apabila anda ini mendapat berita seperti itu, ya dengarkan saja, abaikan saja, ya. Insya Allah begitu, karena kita juga punya dasar yang sangat kuat tentang waktu fajar itu. Di samping kita sudah membaca sendiri tadi ayat-ayatnya dan hadis yang walaupun hanya satu, karena tidak mungkin kita baca semua, karena ini tidak berhubungan dengan waktu ini, hanya selingan saja. Yang kita bahas di sini adalah sebenarnya batasan akhir bagi orang yang berpuasa untuk makan sahur, begitu. Insya Allah seperti itu. Jadi ini juga sudah diundur 10 menit, itu sudah kesepakatan para ulama, insya Allah seluruh dunia seperti itu. Itu tentang bahwa fajar itu juga dinamakan dengan kata lain subuh. Nah, kita kembali kepada bab yang sedang kita hadapi ini. Kemarin saya tentang ayat yang pertama itu wa'alal ladzina belum selesai dibahas begitu. Tapi karena ini sudah hampir 30 menit, maka kita teruskan saja baca hadis-hadis ini. Yang ayat wa'alal ladzina yutibuna fi jatusamun miskin, insyaallah kita teruskan 2 minggu lagi. Itu setelah Idul Adha, insyaallah begitu. Nanti dibaca ini Arabnya ini. Hasan boleh membaca hadis bab hadis 665. Baca Arabnya toh Hasan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Babu fadli sahuri wa taqdid istighbabi wa istighbabi ta'khiri wa ta'jilil fitri. Ahsan. Babu fadli sahuri wa ta'khiri istihbabihi wa istihbabi ta'khirihi wa ta'jilil fitri. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi tasahharu fi sahuri barakatan. Ya, terjemah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu sahur adalah waktu sebelum subuh. Maksudnya yaitu makan seseorang sudah dianggap melakukan ibadah sahur dengan makan sedikit ataupun banyak. Di dalam beberapa maksud dari kalimat